Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin amma ba'd. Saya ingin menyampaikan catatan pagi ini. Doktrin kamuflase habaib di sosial media. Seringkali kita mendengar beberapa habaib dan mereka ini adalah orang-orang yang masyhur, sering tampil di sosial media, dan saya sering menemukan itu, dan memang sangat tidak elok. Seringkali mereka mengatakan menjadi habib itu anugerah Allah, bukan mau kita jadi habib. Mengapa harus dengan istilah habib yang ditampilkan di publik? Mengapa tidak mengambil istilah manusia? Misalnya menjadi manusia itu anugerah Allah, bukan kita tidak mau jadi manusia. Itu sudah pilihan Allah yang nggak bisa ditolak, juga nggak bisa diminta untuk jadi manusia, untuk jadi anak Adam. Mengapa nggak pakai istilah ini? Mengapa harus pakai istilah habib? Jadi habib itu anugerah langsung dari Allah, nggak bisa diminta. Bahkan ada tambahannya, kalau bisa diminta, kalian bisa minta, atau kalau bisa ditolak, saya akan nolak, mau saya kasihkan kalian. Ini kan sesuatu yang sebenarnya membius secara lembut, seolah-olah dia itu dalam status yang mewah, yang memiliki kelas di atas masyarakat pribumi, sehingga kehadiran dia sebagai habib itu adalah manusia pilihan Allah. Manusia pilihan Allah yang tidak boleh kalian tentang, yang nggak boleh kalian tolak, yang kehadirannya harus kalian muliakan karena membawa darah suci. Ini membius masyarakat ini, dan saya ingin masyarakat memahami betul. Kalau ada ungkapan-ungkapan seperti ini jangan didengarkan, tidak usah dimarahi, dan tidak usah dipukuli juga, tidak usah dicaci juga. Yang penting masyarakat sadar kalau ini adalah ungkapan yang buruk, ungkapan yang tidak boleh diteladani. Sosok-sosok yang ingin membius masyarakat dengan cara halus, seolah-olah dia adalah sosok yang hegemonik sebagai sebuah hegemoni yang langsung ditunjuk oleh Allah untuk menerapkan hegemoninya secara leluasa di hadapan umat manusia yang bukan habib, bukan cucu yang paling sahih yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Di hadapan mereka-mereka yang punya karakter seperti ini, terus kemudian dia membalik fakta seolah-olah cucu yang paling sahih yang nggak bisa ditolak sebagai bentuk anugerah dari Allah, dihadirkan dengan
kelahiran menjadi seorang Habib itu. Di Al-Qur'annya itu udah jelas. Nah, saya dulu waktu ngaji sama kiai saya itu selalu berulang-ulang kali memotivasi, menghidupkan ke suasana semangat para santri biar tidak minder dalam hidupnya, karena likuli syai'in maziyah. Jangan merasa minder, rendah dalam hidupmu, karena setiap seseorang itu atau sesuatu itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dalam relasi kemanusiaan itu bisa saling mengisi, menyempurnakan, mencerahkan, membebaskan, untuk tidak saling menghegemoni, termasuk dengan kata-kata yang tadi disampaikan itu adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, mengeluarkan kata-kata yang bersifat hegemonik, seolah-olah kehadirannya itu pilihan Tuhan, pilihan Allah, nggak bisa ditolak, nggak bisa diminta, sebagai sesuatu yang mewah, yang harus memiliki kelas unggul di hadapan publik yang sedang mendengarkan ucapan itu. Itu sebuah pernyataan yang konyol, tidak memiliki sisi kemanusiaan. Tentu bagi orang yang berpendidikan, mendengarkan ungkapan yang hegemonik, seolah-olah itu sudah kehendak Allah atas hegemoni kehadiran seorang habaib di hadapan para umat atau manusia yang lainnya. Kalau orang yang berpendidikan tentu akan mengatakan bahwa ungkapan anak-anak atau ungkapan yang nggak bisa ngaji, ya tentu orang-orang yang alim mendengarkan ungkapan itu akan mengatakan, kamu nggak bisa ngaji, kamu nggak pernah baca Al-Quran, kamu tidak menghayati arti risalah kenabian untuk membebaskan dan mencerahkan, kamu ingin merebut kekuasaan dalam sistem sosial, ingin menerapkan hegemoni atas nama Tuhan, atas nama Allah, kamu ingin menciptakan kelas sosial melalui ilmu pengetahuan secara positif di tengah masyarakat, tapi sebenarnya di situ ada upaya pembenaran-pembenaran terhadap perilaku-perilaku menyimpang, sehingga perbuatan itu sebenarnya adalah bagian daripada pola labelisasi atau penyimpangan-penyimpangan yang berada di tengah sistem sosial. Ini kalau orang pintar pasti akan beranggapan seperti ini. Tapi akan menjadi persoalan bagi masyarakat yang awam atau bagi para muhibbin. Tentu kalau ada Habib yang mengatakan status Habib itu adalah pilihan Allah, tidak bisa diminta, tidak bisa ditolak, kalau bisa ditolak akan saya kasihkan pada kalian. Ini kan sebenarnya sesuatu yang konyol, jorok, dan merusak tatanan kemanusiaan, merusak tatanan risalah kenabian. Karena prinsip risalah kenabian ada sebuah penegasan yang luar biasa dari ayat Al-Quran. Walaqad karamna bani Adam, ada fi'il madhi, di situ ada qad, adalah ada qad, walaqad karamna, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Ini sudah sangat luar biasa keberadaan anak cucu Adam itu. Jadi mengapa? Ini harusnya yang ditekankan kalau mau jujur. Ini namanya sabotase kemuliaan, mensabotase kemuliaan anak cucu Adam, seolah-olah
sebuah kemuliaan itu hanya dimiliki oleh sosok Habib. Nah, padahal kalau mengkaji istilah Habib di Al-Quran itu justru sebagai bentuk pengakuan orang Yahudi yang mengaku aku sebagai kekasih Allah, itu sebenarnya negatif justru. Tapi tidak apa-apa kalau itu digunakan dalam istilah komunikasi sosial untuk etika penghargaan. Tapi kalau sudah ada klaim pengakuan terhadap status kemuliaan sebagai seorang Habib, dan itu seolah-olah memiliki nilai hegemonik yang langsung titah dari Allah, disampaikan di hadapan manusia yang seolah mereka berada pada kelas di bawahnya. Oh, ini zalim, ini bukan ceramah tapi menghancurkan sistem kemanusiaan dan sistem risalah. Tentu kita nggak boleh benci ucapan seperti ini, tapi perlu memahami bahwa ucapan-ucapan seperti ini itu sangat tidak manusiawi, tidak elegan, merusak risalah. Meskipun kalau ada dari masyarakat yang tiba-tiba emosi terhadap ceramah yang model seperti ini, nggak bisa kita salahkan. Tapi tetap kita menganjurkan untuk tidak membenci. Justru yang terpenting, yang mahal adalah membangun titik kesadaran kita untuk betul-betul sadar akan eksistensi seorang manusia yang betul-betul mulia di mata Allah. Dan itu betul-betul sudah dideklarasikan, dinyatakan secara publik melalui risalah kenabian Nabi Muhammad SAW dengan sebuah pernyataan tegas, walaqad karramna bani Adam. Ini luar biasa dan benar-benar telah Allah muliakan anak cucu Adam. Subhanallah, subhanallah. Semoga kita semua memahami setiap teks yang disampaikan oleh Habib di sosial media, lebih-lebih ketika mereka sedang memuliakan diri mereka dan membangun hegemoni baru, seolah-olah dia memiliki titah hegemoni, hak untuk menyandang seorang yang berstatus mulia, yang berhak membangun sebuah hegemoni untuk menghegemoni publik atau masyarakat luas yang bukan Habib. Ini sebuah pembelokan atau penyimpangan. Sehingga wajar kalau ada orang-orang yang melakukan penyimpangan seperti ini mendapatkan label-label yang negatif di mata masyarakat. Karena memang tidak sesuai dengan realitas risalah kenabian, tidak sesuai dengan realitas setiap manusia itu memiliki hak untuk membangun kemerdekaan, mempertahankan harkat dan martabat kemanusiaannya di mata yang lain, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan tanpa membeda-bedakan dari latar belakang budaya, lingkungan maupun keluarga. Semua di mata Allah sama. Yang membedakan adalah mereka yang paling bertakwa di antara umat manusia. Demikian, terima kasih.